Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai seleksi berkas ataupun seleksi administrasi P3K tahun 2021. Yang mana seleksi berkas ataupun seleksi administrasi ini merupakan tahap awal yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Karena apabila teman-teman gagal di seleksi berkas ini, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kompetensi. Dan dalam seleksi P3K tahun 2021 ini ada ketentuan baru teman-teman terkait seleksi berkas ataupun seleksi administrasi yang harus teman-teman ketahui agar nantinya teman-teman tidak mengalami kesulitan ataupun kendala-kendala saat mendaftar seleksi P3K ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman ketentuan seleksi berkas P3K tahun 2021 yang harus teman-teman ketahui. Kita lihat yang pertama, dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud. Nah, jadi ini kemudahan yang didapat oleh peserta seleksi P3K di tahun 2021 teman-teman, yang mana dokumen persyaratan pendaftaran ini akan dipersiapkan langsung oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot mempersiapkan berkas seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang harus teman-teman persiapkan ini kemungkinan besar hanya satu teman-teman, yaitu foto diri berpakaian rapi background merah. Karena tidak mungkin teman-teman Kemendikbud ini akan mempersiapkan foto ribuan guru yang ingin mendaftar seleksi P3K. Jadi secara logika ini tidak mungkin teman-teman. Jadi buat teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah. Untuk format ini biasanya JPG teman-teman. Dan untuk ukuran ini biasanya 100 sampai dengan 120 KB. Jadi buat teman-teman persiapkan saja foto karena nanti itu akan diunggah di laman sscsnbkn.go.id. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi P3K guru. Nah, jadi pemerintah daerah ini hanya mengumumkan formasinya saja teman-teman, yang dibutuhkan berapa, formasi apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, seleksi atau verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi seleksi berkas ataupun seleksi administrasi ini nanti akan dilakukan langsung oleh Kemendikbud teman-teman. Karena nanti ini otomatis akan terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik. Kemudian terintegrasi dengan data kependudukan atau Dukcapil dan juga akan terintegrasi dengan PDDikti. Jadi nanti akan ketahuan teman-teman siapa saja yang berhak dan tidak berhak mengikuti seleksi P3K ini. Misal nanti ada peserta yang berusia 19 tahun ini mendaftar seleksi P3K. Dan ketika memasukkan NIK pada kolom yang tersedia, maka teman-teman nanti akan mendapat peringatan bahwa teman-teman ini tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar seleksi P3K tersebut. Karena usia untuk mendaftar seleksi P3K ini minimal 20 tahun teman-teman, sedangkan pelamar yang mendaftar ini di bawah 20 tahun. Jadi nanti akan ada peringatan seperti itu teman-teman, bahwa teman-teman ini tidak berhak mengikuti seleksi P3K. Begitu juga dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik teman-teman, karena nanti otomatis akan terintegrasi apakah benar-benar sudah terdaftar di Dapodik apa tidak. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan ijazah dan juga serdik yang teman-teman miliki. Jadi otomatis akan diketahui teman-teman apakah serdik yang teman-teman miliki ini sesuai atau tidak. Begitu juga dengan ijazah apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4, seleksi administrasi dan pengumumannya dilaksanakan tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, jadi seleksi administrasi dan juga pengumuman siapa saja yang berhak lolos ini nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021 teman-teman, yaitu sekitar 30 hari. Dan untuk pendaftaran jika tidak ada perubahan ini akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Yaitu sekitar 3 minggu teman-teman. Jadi buat teman-teman manfaatkan baik-baik untuk seleksi pendaftaran ini. Jangan sampai mendaftar melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan.
Dan untuk pendaftaran seleksi P3K ini nanti teman-teman masuk ke portal sscsnbkn.go.id dan kemudian teman-teman pilih yang SSP3K. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, verifikasi administrasi dilakukan berdasar sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi untuk verifikasi administrasi ini dilakukan berdasarkan serdik yang teman-teman miliki terlebih dahulu. Apabila serdik yang teman-teman miliki ini sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih, maka bisa dipastikan teman-teman menggunakan serdik tersebut. Dan apabila sertifikat pendidik tersebut tidak sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih, maka teman-teman akan dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki. Jadi seperti itu. Jadi serdik terlebih dahulu, baru kemudian kualifikasi pendidikan. Kemudian yang nomor 6, semua peserta melakukan pendaftaran di awal. Nah, jadi buat peserta yang berhak mengikuti seleksi P3K ini seperti guru honorer THK 2, guru honorer sekolah negeri maupun guru honorer sekolah swasta yang masih aktif mengajar dan terdaftar di Dapodik, dan juga peserta yang tidak mengajar namun dia memiliki sertifikat pendidik. Nah, peserta-peserta tersebut wajib mendaftar semuanya di awal, teman-teman. Dan pendaftaran dan juga verifikasi berkas ini dilakukan langsung oleh Kemendikbud. Jadi semuanya harus mendaftar di awal walaupun jadwal ujiannya ini berbeda ataupun bertahap. Kita tahu sendiri teman-teman bahwa untuk tes yang pertama ini dikhususkan bagi guru honorer di sekolah negeri. Dan untuk tes yang kedua pada bulan Oktober ini sudah terbuka untuk umum, teman-teman. Jadi semua peserta ini bisa mengikuti di tes yang kedua. Dan untuk tes yang kedua ini peserta seperti THK 2, guru honorer di sekolah negeri dan juga guru honorer swasta ini tidak bisa melamar di instansi lain, teman-teman. Jadi harus melamar di instansi daerah tempat teman-teman mengajar. Dan untuk peserta yang tidak mengajar namun dia memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman ini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ini untuk yang tes yang kedua. Kemudian untuk tes yang ketiga ini sama teman-teman dengan tes yang kedua, yaitu sudah terbuka untuk umum. Jadi semua peserta yang gagal di tahap pertama, di tahap kedua ini bisa mengikuti seleksi di tahap yang ketiga atau di tes yang ketiga ini. Dan untuk tes yang ketiga ini seluruh peserta ini bisa melamar di instansi lain, teman-teman. Jadi untuk tes yang ketiga ini sudah bebas, bisa mendaftar di instansi lain. Dan juga nanti ada pengisian formasi kosong, teman-teman. Jadi setelah tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga masih ada formasi yang belum terpenuhi atau formasi yang belum terisi, maka dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.